Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 12 Juli 1947. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turun tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk komisi 3 negara, terdiri atas 1. Australia, 2. Belgia, 3. Amerika Serikat. Terbentuknya itu bertujuan untuk memediasi dan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak, yaitu Belanda dan Indonesia, untuk menuntaskan segala pertikaian dan persoalan militer serta politik. Kami turut prihatin dengan keadaan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Saya meminta kedua belah pihak untuk kembali berunding dan menghentikan pertempuran yang terjadi. Kami mau saja berunding, tapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian. Sebelumnya, mereka telah mengajak berunding di Linggarjati. Namun, kenapa Belanda mengadakan agresi militer yang pertama? Ya, kami mengerti. Bukankah lebih baik jika diadakan perundingan lagi, supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak? Saya mewakili pihak kerajaan Belanda, menyatakan bersedia berunding kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan damai itu lebih baik? Berpikir demikian, jalan perundingan itu memang lebih baik. Bagus. Kalau begitu, kita putuskan untuk melibatkan beberapa negara tetangga dalam perundingan kali ini. Dewan Keamanan PBB memimpin dan mengatur jalannya perundingan antara Indonesia dengan Belanda, maka dibentuklah Komisi 3 Negara yang bertujuan sebagai penengah, kemudian para pihak diharuskan memilih perwakilan sebagai saksi dalam perjanjian ini. Kami, dari Dewan Keamanan PBB, akan segera memulai perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia, negara mana yang akan kamu pilih untuk mewakilimu dalam KTN? Kami memilih Australia sebagai wakil negara kami dalam KTN. Bagaimana denganmu Belanda? Kami pilih Belgia sebagai wakil kami. Baiklah, sudah diputuskan. Pihak Indonesia telah memilih negara Australia dan Belanda telah memilih negara Belgia. Kami akan meminta mereka mengirimkan delegasi dalam perjanjian ini. Hari esoknya, tepat setelah pertemuan awal, Dewan Keamanan PBB memanggil delegasi dari negara yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, yakni Indonesia dan Belanda. Selamat pagi saudara-saudara, terima kasih telah bersedia datang dalam pertemuan ini. Baik, perkenalkan saya Richard C. Kirby, wakil dari negara Australia. Saya Paul van Zielen, wakil dari Belgia. Kami mengundang Anda sekalian dalam acara perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda. Saya rasa perlu ada penengah antara Australia dan Belgia dalam perundingan ini. Saya kira juga demikian. Perlu ada penengah yang tidak memihak bangsa Indonesia atau kerajaan Belanda supaya perundingan ini berjalan baik. Apakah Anda setuju, Mr. Paul? Ya, tentunya perlu ada pihak netral yang kita pilih bersama untuk menengahi perundingan kita. Lalu, negara manakah yang akan saudara-saudara sekalian pilih? Bagaimana jika Amerika Serikat saja? Amerika? Ya, saya sependapat dengan Anda. Kita pilih Amerika Serikat sebagai penengah. Mari kita undang delegasi Amerika untuk ikut dalam pertemuan ini. Dewan Keamanan PBB kemudian menghadirkan pihak Amerika. Selanjutnya datanglah delegasi Amerika dalam pertemuan ini. Hier is kort geleden in Indonesië een belangrijke conferentie gehouden, de conferentie van Denpasar. Denpasar was voor de oorlog een bekend toeristencentrum op Indië's schoonste eiland Bali. Afgevaardigden uit de Grote Oost waren hier nu bijeengekomen ten einde te geraken tot de oprichting van de staat Oost-Indonesië. De conferentie werd gehouden in het Bali Hotel, waarvoor militaire politie de wacht betrokken had.
In zijn openingsrede verklaarde Dr. Van Mook, die de zitting presideerde, onder meer dat ieder nu graag tastbare resultaten wil zien na een jaar van conflict. Nodig is dat de Grote Oost een staatsvorm krijgt die gelijkwaardig is aan die van de andere delen van de archipel, waarna samen met Nederland spoedig aan de wederopbouw kan worden begonnen. Verschillende afgevaardigden zetten hun standpunt uiteen. Een vertegenwoordiger van Zuid-Celebes. Een afgevaardigde van Timor. De heer Nadjamuddin, die in opdracht van de op de conferentie gekozen president van Oost-Indonesië, Sukawati, inmiddels een kabinet heeft gevormd, nam van deze bijeenkomst op Bali een blijvende herinnering mee. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini untuk menemukan jalan keluar dari krisis ini. Saya berharap kedua belah pihak dapat berdiskusi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Belanda ingin menegaskan bahwa kita tidak bisa mengakui Republik Indonesia jika tetap bersikeras memegang wilayah di luar Jawa dan Sumatera. Keamanan dan kepentingan ekonomi Belanda harus dijaga. Menolak pembatasan tersebut, Republik Indonesia memiliki hak penuh atas wilayah kami sesuai dengan hasil perjuangan kemerdekaan. Kami sudah berjuang terlalu lama untuk hanya diberi sebagian kecil dari tanah air kami. Republik harus menyadari bahwa Belanda tidak bisa begitu saja untuk menyerahkan kekuasaannya tanpa ada jaminan keamanan bagi warga Eropa dan aset Belanda di Indonesia. Apa yang Belanda sebut keamanan hanyalah alasan untuk mempertahankan penjajahan. Rakyat kami sudah cukup menderita dan kami tidak akan tunduk pada kepentingan ekonomi kolonial. Ini bukan soal penjajahan, tapi soal stabilitas kawasan. Indonesia yang tidak stabil akan berdampak pada seluruh dunia. Kami ingin kedaulatan penuh, bukan tawar-menawar yang merugikan rakyat kami. Perjanjian Linggarjati sudah cukup jelas, tapi Belanda terus melanggar komitmennya. Baik. Kita harus ingat tujuan kita di sini adalah menemukan titik temu, bukan memperuncing perbedaan. Mari kita lanjutkan dengan membahas usulan gencatan senjata. Berdasarkan pengamatan kami, situasi di lapangan sangat tegang. Setiap hari terjadi bentrokan antara pasukan Belanda dan pasukan Indonesia. Jika gencatan senjata tidak segera diterapkan, eskalasi militer akan semakin sulit dikendalikan. Kami merekomendasikan garis demarkasi yang jelas agar masing-masing pihak bisa menjaga wilayahnya sementara perundingan ini berlangsung. Tapi itu berarti kami harus mundur dari wilayah yang sudah kami kuasai. Ini akan melemahkan posisi kami di mata rakyat. Ini satu-satunya cara untuk mencegah konflik yang lebih besar. Tuan Syarifuddin, Anda harus memilih antara damai atau perang. Damai menurut Belanda selalu berarti kami harus mundur. Apa ini negosiasi atau penyerahan diri yang terselubung? Tuan Salim, jika Anda ingin menyebut ini negosiasi, Anda harus realistis. Belanda masih mempunyai kekuatan militer yang lebih besar. Ini bukan saatnya untuk bersikap idealis. Justru karena kami realistis, kami tidak akan menyerah pada tekanan militer Belanda. Saya kira kita semua bisa sepakat bahwa perdamaian adalah prioritas. Namun harus ada kompromi dari kedua belah pihak. Apa yang bisa kita sepakati sekarang? Mari kita fokus pada satu isu dulu. Gencatan senjata. Indonesia, apakah Anda bersedia menghentikan pertempuran jika garis demarkasi ditetapkan sementara? Kami bisa menerima itu, asalkan Belanda memberhenti melakukan provokasi militer. Kami akan menghentikan operasi militer, tapi kami juga perlu jaminan bahwa Republik tidak akan memanfaatkan ini untuk memperluas pengaruhnya. Jika Belanda tidak melanggar batas, kami juga tidak akan melakukannya. Baiklah, kita telah mencapai satu titik awal yang baik. Gencatan senjata akan dilaksanakan dengan garis demarkasi yang jelas. Namun, kita masih punya banyak isu yang perlu dibahas lebih lanjut. Saya harap kedua belah pihak dapat terus bekerja dengan sama demi perdamaian. Sepertinya perundingan ini sudah mendapatkan jawabannya. Kiranya hasil dari perundingan ini adalah Perundingan pun kelar dengan ditutup setelah pimpinan Dewan Keamanan PBB membacakan hasil dari hasil perjanjian Renville
dan terdapat hal yang dapat merugikan dalam perjanjian tersebut yang merugikan pihak negara kita, Indonesia, yaitu 1. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. 2. Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan dan sumber daya alam. 3. Indonesia terkena blokade ekonomi yang diterapkan Belanda. Kemudian dalam perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Februari 1947, antara Indonesia dan Belanda memiliki beberapa hasil, yaitu 1. Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk segera. 2. Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. 5. TNI ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Kita lihat saja. Ini mungkin hanya jeda sementara. Ini mungkin awal dari sesuatu yang besar, atau hanya perundingan yang gagal lagi. Dunia sedang menyaksikan apapun hasilnya. Akhirnya pada tahun 1947, situasi politik Indonesia yang sedang tegang, Amir Syarifuddin mendapat kritikan tajam karena dianggap gagal untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam perundingan Belanda. Perundingan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda membuat masyarakat dan beberapa kelompok politik kehilangan kepercayaan pada Amir Syarifuddin. Pertemuan dilakukan setelah perjanjian Renville dilaksanakan, dengan mengundang Amir Syarifuddin untuk dapat berdiskusi dengan presiden di dalam suatu forum, dengan dihadiri dan dipertontonkan oleh rakyat Indonesia. Ini bertujuan guna mengkaji tanggung jawab dari beliau, Amir Syarifuddin, dalam perannya sebagai Perdana Menteri. Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan kekecewaan kami terhadap kebijakan Kabinet Amir Syarifuddin. Hasil perundingan Renville ini sangat mengecewakan dan merugikan pihak kita. Banyak wilayah yang terpaksa kita lepaskan ke Belanda. Amir, ini adalah keluhan yang berat. Rakyat merasa keputusan dalam perundingan itu tidak menguntungkan Indonesia. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Pak Presiden, saya mengerti kekhawatiran ini. Tapi pada saat itu, kita berada di posisi yang sulit dengan kekuatan militer yang masih terbatas. Kita harus mencari cara agar tak bisa menjaga kemerdekaan, meskipun harus melalui kompromi sementara. Kompromi itu terlalu jauh, Pak Amir. Banyak pejuang kita di lapangan yang merasa dikhianati. Mereka berjuang habis-habisan, tapi kita justru menyerahkan wilayah-wilayah penting. Amir, ada banyak tekanan dan kekecewaan dari rakyat. Apakah menurut Anda, dengan situasi ini, kabinet Anda masih bisa melanjutkan? Jika memang dianggap gagal, saya siap mengundurkan diri demi kebaikan bangsa ini. Namun Pak, saya tetap berharap masyarakat memahami bahwa apa yang kami lakukan adalah demi mempertahankan negara ini. Baiklah, jika demikian Amir, saya terpaksa menerima pengunduran diri Anda. Kita akan mencari pemimpin kabinet baru untuk menghadapi situasi ini dengan pendekatan yang berbeda. Kabarnya, Amir Syarifuddin sudah mengajukan pengunduran diri. Sepertinya tekanan dari rakyat dan partai-partai cukup kuat. Ya, perundingan Renville memang jadi pukulan berat. Banyak yang menyalahkan Amir karena menganggapnya terlalu lemah menghadapi Belanda. Kalau begitu, kita harus siap untuk meliput siapa yang akan menggantikannya. Kabinet baru mungkin akan segera dibentuk. Dan pada akhirnya, Amir Syarifuddin pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, Belanda kembali mengingkari perundingan dengan melancarkan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Setelah agresi militer 2, diadakan lagi beberapa perundingan, yaitu perundingan Rumroyen dan konferensi Meja Bundar.